Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak kabarnya hari ini? Apakah baik semua? Alhamdulillah kalau pada baik semua. Sebelum mulai pelajaran aku mau tanya, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Alhamdulillah kalau masuk semua. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Apakah masih ada yang masih ingat? Oh iya, benar. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai faktor produksi, distribusi, sama konsumsi. Oh iya. Faktor produksi kemarin apa? Yang memproduksi barang. Kalau distribusi, penyaluran barang yang sudah diolah. Nah, kalau faktor konsumsi, pemakaian, ya benar. Oke, kalau mau masuk kepada materi, ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Pada belum tahu anak-anak. Oke, dan apakah kalian tahu apa saja sih sumber daya alam itu? Belum tahu ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti peserta didik dapat mengidentifikasi sumber daya alam melalui pengamatan atau diskusi nanti. Nah, yang kedua nanti peserta didik dapat mengidentifikasi sumber daya alam yang berdasarkan jenis dan pengelompokannya. Nah, yang ketiga nanti peserta didik dapat mengelompokkan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Dan yang terakhir, nanti peserta didik dapat memahami pentingnya penggunaan sumber daya alam dengan bijaksana. Oke. Selanjutnya, Ibu akan membagikan bahan ajar kepada kalian untuk dibaca dengan baik-baik. Di mana dalam belajar ini kalian akan mendapatkan berbagai informasi yang beragam mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, Ibu akan sedikit membahas mengenai bahan ajar yang telah kalian baca, di mana dalam bahan ajar yang kalian baca tadi mengenai pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada di bumi yang berguna bagi kebutuhan hidup manusia. Nah, tadi dalam bahan ajar tadi ada berapa sumber daya alam yang ada di Indonesia atau dikelompokkan menjadi berapa? Iya benar, menjadi dua, di mana sumber daya alam yang pertama itu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati ini terdiri dari hutan, sungai, tanah yang subur, serta jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan sumber daya alam hayati ini terdiri dari bahan tambang atau sesuatu yang dari alam, misal kayak tambang, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan banyak? Nah, itu karena faktor geografis di Indonesia. Nah, di mana karena letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, serta Indonesia dikelilingi oleh banyak pulau. Jadi keanekaragaman yang ada di Indonesia itu sangat melimpah. Contohnya dari sumber daya alam yang ada itu tadi, serta macam-macam sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Nah, selanjutnya di mana sumber daya alam yang ada di Indonesia itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa sih? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu merupakan kekayaan yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila
sudah habis dipakai. Nah, seperti contohnya hasil dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta hutan itu bisa dapat diperbaharui. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu apa sih? Kan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu merupakan sumber daya alam yang habis digunakan jika terus-menerus dipakai. Misal contohnya seperti minyak bumi, gas alam, kalau digunakan terus-menerus nanti akan habis dan itu tidak dapat diperbaharui lagi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam itu, di mana Ibu beri contoh misal minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, selanjutnya kayak batu bara. Dulu batu bara itu digunakan sebagai bahan bakar dari kereta api. Nah, itu kereta api itu bahan bakarnya dari batu bara. Batu bara merupakan sumber daya alam non hayati. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana nanti di dalam kelompok tersebut akan Ibu berikan suatu lembar kerja atau lembar kerja peserta didik kepada kalian. Nanti setiap kelompok itu pembahasan yang akan dibahas beda-beda, tidak ada yang sama. Jadi nanti kalian akan bekerja bersama di dalam kelompok tersebut untuk menjawab apa sih yang ada dalam lembar kerja tadi. Nah, ini mempunyai 2 lembar kerja, dimana yang pertama ini nanti kalian diberi opsi jawaban untuk dikelompokkan menjadi keanekaragaman atau sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia dan sumber daya alam non hayati yang ada di Indonesia. Dan yang kelompok kedua nanti akan diberikan lembar kerja yang berisi tentang apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, nanti yang terakhir ini lembar kerjanya sama. Lembar kerja ini nanti kalian akan mencoba mencari jawaban yang tepat dari lembar kerja ini. Kayak misal contoh nih, dampak dari pengambilan sumber daya alam secara berlebihan itu apa? Nah, di sini kan ada gambar. Misal kayak tanah longsor. Nah, itu merupakan dampak dari pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, nanti kalian akan menjawabnya dan kalian akan mempresentasikannya ke depan. Oke, bagikan. Kasih waktu untuk mengerjakan, dikerjakan secara bersama-sama, secara berkelompok. Tidak boleh mencontek kelompok lain karena Ibu berikan kepada kalian setiap kelompok itu pertanyaan yang berbeda. Oke. Silakan dikerjakan dengan baik-baik. Sudah, silakan dipresentasikan ke depan. Kelompok kedua mempresentasikan hasil diskusinya. Iya benar, dimana pada kelompok 2 ini menjelaskan mengenai pengelompokan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, dimana kelompok 2 tadi menjawab mengenai pengelompokan sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa aja tadi, ya air, udara, ikan, tumbuhan, sapi, itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tadi apa kelompok 2 menjawabnya? Iya benar, mengenai bahan tambang atau sejenis batu bara, minyak bumi, gas alam itu tidak dapat diperbarui anak-anak. Oke, udah pintar semua dan semua bisa menjawab LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, akan memberikan kepada kalian soal evaluasi, dimana soal evaluasi ini akan mengukur seberapa kalian paham mengenai pembelajaran hari ini. Oke, Ibu bagikan soal evaluasi kepada kalian. Silakan dikerjakan dengan baik-baik dan dengan jujur, tidak boleh mencontek. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai. Sekarang Ibu akan sedikit mengulas materi hari ini.
Iya, sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa? Segala sesuatu yang ada di bumi yang berguna bagi kehidupan manusia. Benar sekali. Nah, tadi dalam sumber daya alam itu ada berapa sih, atau jenisnya ada berapa? Iya, ada dua. Apa aja? Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Benar sekali. Dan pengelompokan sumber daya alam tadi ada berapa juga? Iya, ada dua, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbarui itu contohnya apa? Iya, benar, tentang kayak udara, tumbuhan, pertanian itu dapat diperbarui ya anak-anak. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui apa? Bahan tambang. Iya, benar sekali, mengenai hasil tambang, batu bara, minyak bumi itu tidak dapat diperbarui ya anak-anak. Oke, pada bahas semua materi hari ini. Oke, Ibu cukup sekian. Karena sudah selesai pembelajaran hari ini, Ibu akan tanya kepada kalian apakah senang pembelajaran hari ini. Senang, alhamdulillah kalau pada senang pembelajaran hari ini. Oke, untuk nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai sumber daya alam itu apa saja, atau cakupan dalam sumber daya alam, atau untuk memanfaatkan sumber daya alam itu dengan baik dan tidak digunakan secara berlebihan. Oke, sebelum Ibu akhiri, sebaiknya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum